Halo semua, perkenalkan nama saya Apri. Kita akan melanjutkan tutorial mengenai VBA atau Visual Basic Application atau makro untuk Microsoft Excel, terutama pemula yang ingin belajar dari nol atau step by step secara bertahap. Nah, pada video kali ini kita akan lebih fokus pada konstanta dan variabel. Jadi konstanta ini adalah nilai yang tidak dapat dirubah. Kita contohkan di sini pada rank F2. Itu adalah hasil perkalian dari rank D2 ini dikalikan dengan 4. Jadi konstanta ini adalah nilai yang tidak dapat dirubah, yaitu 4, sedangkan variabel adalah nilai yang dapat dirubah. Artinya di sini apabila kita ini merubah 6 saat kita jalankan, maka otomatis berubah menjadi 24, di mana 6 dikali 24. Nah, teman-teman mungkin berpikir ini kan bisa diubah gitu kan. Nah, apabila kita mengubah ini, artinya kita mengubah rumus tersebut. Oke, simak saja video ini sampai selesai dan let's go. Nah, dari pembukaan tadi saya rasa teman-teman sudah memahami apa perbedaan konstanta dan variabel. Untuk konstanta adalah nilai yang tidak dapat dirubah, yang ini, sedangkan variabel adalah nilai yang dapat dirubah, yaitu ini. Jadi apabila kita berubah ini, dia otomatis berubah. Dan disarankan yaitu rumusnya tidak bisa diubah ya. Kalau kita mengubah ini artinya merubah dari rumus tersebut. Kemudian konstanta itu mempunyai dua jenis, yaitu konstanta intrinsik dan konstanta simbolik. Untuk konstanta intrinsik adalah konstanta yang sudah ditetapkan nilainya di dalam makro atau VBA Excel tersendiri. Kita contohkan di sini untuk intrinsik ya. Biasanya itu diawali dengan Excel atau dengan VB. Saya contohkan di sini pada rank F2, misalnya saya buat yaitu nilainya VB0. Nah, VB0 string. Jadi arti VB0 string ini adalah saya akan mengkosongkan pada nilai F2 menjadi berupa teks. Apabila saya jalankan, maka pada F2-nya akan kosong. Nah, ini nilai intrinsik yang telah ada pada Excel atau diawali dengan huruf XL biasa depannya. Untuk contoh selanjutnya mungkin nanti kita bahas. Nah, selanjutnya yaitu konstanta simbolik. Konstanta simbolik adalah nilai yang diberikan oleh pengguna itu sendiri. Jadi bukan dari makro VBA sendiri ya, tapi dari pengguna. Contohnya di sini sintak deklarasinya yaitu scope, kemudian const, kemudian nama konstanta, as, kemudian data tipe, kemudian nilai dari konstanta. Saya contohkan di sini scope-nya di sini public. Kemudian kita buat const, kemudian namanya misalnya A, kemudian as, kemudian data tipenya kita buat integer. Kemudian kita buat sama dengan nilainya adalah 6. Nah, ini untuk public. Jadi apabila kita ini kalikan A, otomatis dia akan membaca ini sebagai 6. Apabila kita jalankan ini ya, nanti ini di atas saja biar gampang. Nah, apabila kita jalankan dia akan mengalihkan 6. 6 kali 6 adalah 36. Jadi A ini sudah ada nilai yang telah kita berikan. Nah, sedangkan untuk yang scope satu lagi yaitu privat. Privat ini hanya sebagai perbedaan antara modul satu dengan modul yang lainnya. Kalau public ini bisa di semua modul, sedangkan untuk privat itu tidak bisa di semua modul. Seperti ini ya. Apabila untuk privat ini saya buat B saja ya. Ini B. Apabila saya buat di modul yang baru, saya buat di sini dan ini saya ganti B. Ini sub ya. Nah, itu tidak bisa berjalan. Hasilnya adalah 0 karena dibaca B ini tidak ada nilai karena di sini sifatnya privat ya. Tapi apabila kita buat sini A, dia akan membaca. Kita jalankan, maka hasilnya 36 karena di sini public untuk A. Kemudian kita masuk ke variabel. Di variabel sendiri terdapat dua jenis variabel. Ada variabel objektif dan non objektif. Jadi variabel objektif ini adalah seperti kita memasukkan nilai sheet. Di sini ada sheet 1, sheet 2. Jadi di sheet 1 ini kita memasukkan di rank. Jadi itu adalah variabel objektif. Nah, kita lanjutkan pada variabel. Jadi variabel ini ada dua juga, ada variabel objektif dan variabel non objektif. Untuk variabel yang objektif ini lebih ke arah
pada objek yang ini ya, objek. Jadi worksheet, workbook, rank, kemudian tabel itu merupakan objek, atau chart itu adalah sebuah objek. Kemudian nilai, misalnya nilainya adalah sebuah teks atau string, itu merupakan nilai non objektif. Kita contohkan untuk variabel objektif. Di sini cara menuliskannya, misalnya kita akan mengubah, kalau buat rank D2 ini terlalu panjang ya. Jadi kita bisa buat di sini set. Jadi set ini ya cara penulisannya. Kemudian namanya kita buat saja namanya menjadi B1. Kemudian kita buat nama alamat variabelnya yaitu, karena di sini ada sheet 1 dan sheet 2, kita mau fokuskan di sheet 1. Kemudian ranknya yaitu D2. Nah, sehingga kita bisa mengubah ini menjadi B1 saja. Jadi rumusnya lebih singkat. Ini berguna apabila kita membuat sebuah rumus yang menggunakan berulang-ulang sebuah referensi objek ya. Jadi lebih singkat nanti jadi rumusnya. Kita jalankan, kita rubah dulu, kita jalankan, maka jadi 12. Sudah jalan. Kemudian ada variabel non objektif. Untuk variabel non objektif seperti ini tadi, kita ubah misalnya menjadi A1, kemudian berarti sini kita buat nama variabelnya A1 sama dengan 10 misalnya. Jadi otomatis nanti setiap nilai 2 ini akan dikalikan dengan 10 ini. Kemudian kita jalankan, maka hasilnya akan 20. Nah, itu yang untuk variabel objek. Kemudian yang ini variabel non objek. Kemudian di sini untuk membuat sebuah sintak atau deklarasi variabel itu ada sintaknya, yaitu pertama keyword. Keyword ini ada dim, static, kemudian public, dan private. Kemudian dilakukan dengan nama variabel, kemudian dikritik as, kemudian tipe data. Nah, karena kita di sini sudah menjalankan deklarasi variabel, jadi kita sebaiknya membuat sebuah option explicit. Jadi guna option explicit ini akan memaksakan suatu prosedur untuk dilakukan sebuah deklarasi. Apabila ini kita jalankan seperti ini, dia akan error karena di sini kita paksakan harus membuat sebuah deklarasi seperti ini. Seperti sebelumnya, guna deklarasi adalah mempercepat proses software kita atau berjalannya VBA. Jadi kita buat deklarasi, karena di sini kita sudah buat nama yaitu B1 dan A1, kita buat deklarasi dim B1 namanya ya, kemudian as tipenya yaitu di sini tipenya ini rank ya, berarti rank. Tapi apabila kita ragu dengan nama apa tipenya, kita bisa buat objek seperti ini ya, objek. Tapi karena di sini udah jelas rank, kita buat ranknya. Nah, selanjutnya untuk deklarasi A1 kita buat dim A1 as. Karena nilai A1 itu 10, sebaiknya kita buat byte, karena nilai byte ini di bawah sekitar 225 seingat saya. Nah, kita jalankan, maka baru berjalannya. Kita jadi 45, maka berjalannya baru bisa berjalan karena sudah kita deklarasikan. Nah, perbedaan antara dim static ini adalah masa lifetime-nya. Jadi kalau untuk static itu nilainya selalu disimpan ya, kecuali nanti di reset baru hilang simpanannya. Kita contohkan di sini, example-nya adalah static. Kemudian kita buat di sini sebuah nilai ya. Yang satunya apri, di mana hasilnya yaitu apri akan ditambah dengan 1, sedangkan Excel adalah Excel ditambah dengan 1. Nah, di sini belum kita lakukan deklarasi, kita buat deklarasi dulu, di mana dim apri as byte. Kemudian kita buat static ya, contoh static biar ada perbedaan. Static Excel as byte, dibuat byte karena nilainya di sini 1 ya. Apabila kita keluarkan nilainya, misalnya kita buat sini message box di mana nilai 1 adalah dari Apri ya, kemudian
kita buat di sini char 10 ini untuk membuat spasi ke bawah. Kemudian untuk nilai 2 ini sini, nilai 2 sama dengan yaitu dari nilai Excel seperti itu ya. Di sini ada kesalahan, step done itu sebaiknya buat spasi. Oke, nah baru oke. Apabila kita jalankan akan keluar checkbox nilai 1 adalah 1, nilai 2 adalah 1. Nah, itu jalan pertama. Apabila kita jalankan lagi, itu berbeda. Untuk nilai 2 adalah 2. Jadi untuk yang statik ini dia menyimpan 1, sebelumnya kan 1, maka dia akan menambah 2. Jadi terus ya, 2 ditambah 1 adalah 3. Seperti itu terus ya. Itu berbeda dengan nilai yang dim tadi. Kalau dim dia tetap 1 ya terus. Itu terus berjalan kecuali kita reset di sini, kita stop, kita jalankan, dia akan kembali ke 1. Nah, itu untuk dim static. Sedangkan public dan private itu masalah scope aja, antar kalau public itu bisa untuk seluruh modul, sedangkan private untuk satu modul saja. Hampir sama seperti ini ya. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe dan tonton video saya lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.